Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yasa, akhirnya setelah libur 3 minggu, manga One Piece akan rilis minggu ini. Dan di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa bocoran spoiler untuk chapter 1112 mendatang. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Poin pertama, ada informasi mengenai lanjutan cover story yang menunjukkan cerita di negeri Wano. Di sini Kinemon muncul di hadapan Yamato dan kemudian dia meminta sesuatu. Belum terlihat sih apa yang diminta oleh Kinemon itu. Namun pada cover story sebelumnya, Yamato terlihat sudah memutuskan untuk berpetualang mengelilingi negeri Wano. Jadi sepertinya permintaan Kinemon akan berkaitan dengan rencana Yamato itu. Oke, lanjut kita masuk ke dalam ceritanya. Poin awal cerita memberikan informasi bahwa Gorosei Nasujuro sudah berhasil menghentikan semua pergerakan pasifista. Iya, dengan kekuatan esnya yang sangat ampuh dan juga kecepatannya, Gorosei berkepala botak itu bisa membereskan salah satu masalah besar Marin, yaitu para pasifista model terbaru Mark III. Sepertinya kecepatan akan jadi salah satu kekuatan andalan dari Gorosei kuda liar ini. Karena tentu kita tahu bahwa kuda identik dengan kecepatan larinya. Mungkin Nasujuro akan jadi pendekar pedang tercepat dengan kemampuan wujud kuda liarnya itu. Oke, lanjut kita masuk pada poin yang kedua. Di sini menunjukkan lokasi Gorosei Mars yang sedang bersama dengan Vegapunk York. Ya, di chapter sebelumnya York tampak sangat ketakutan ketika melihat sosok Gorosei Mars dalam wujud Itsumade-nya. Ya, tentu saja ini pertama kalinya York melihat wujud monster Gorosei itu. Namun di chapter ini tampaknya Vegapunk York sudah bisa dikatakan lebih tenang. Dia pun bisa menunjukkan ruang kontrol kepada Gorosei Mars. Nah, Gorosei bidang lingkungan hidup itu pun bisa melihat banyak monitor di dalam ruang kontrol yang tentunya menunjukkan berbagai macam sudut ruangan. Dan tanpa basa-basi, Gorosei Mars langsung menghancurkan semua monitor itu dengan harapan siaran langsung Vegapunk bisa terhenti. Namun ternyata walaupun seluruh monitor sudah dihancurkan, siaran langsung Vegapunk masih berlanjut. Ya, hal itu pun membuat Gorosei Mars kebingungan karena hanya itu ruangan yang ditunjukkan oleh Vegapunk York. Tapi tiba-tiba terdengar suara misterius. Dan Gorosei Mars pun langsung mengejar sumber suara itu. Oke, lanjut kita beralih ke lokasi pertarungan utama di tengah pulau. Ya, walaupun di chapter lalu Luffy dan para raksasa sudah berusaha kabur, ternyata dia tidak bisa menghindari pertempuran melawan Gorosei. Ya, tentu sajalah Gorosei tidak akan membiarkan Luffy kabur begitu saja. Nah, di sini informasinya Luffy bertarung dengan Gorosei Jupiter, seorang Gorosei yang punya wujud cacing besar bergigi rata. Lalu ternyata tidak hanya Gorosei Jupiter saja, Luffy juga berhadapan dengan Gorosei babi Walkuri. Ya, di sini Luffy melakukan serangan kepada babi raksasa itu dan kemudian terjadi sesuatu. Nah, di sini Mimin katakan sesuatu karena memang masih ambigu. Kalimat yang munculnya adalah Luffy menyerang Walkuri namun dia terluka. Ya, kalimat itu memang tidak begitu jelas apa artinya ya, dan malah bisa punya dua arti yang sangat berbeda. Arti yang pertama, Luffy menyerang Walkuri dan Luffy malah terluka sendiri. Lalu arti yang kedua, Luffy menyerang Walkuri dan akhirnya Gorosei babi itu bisa terluka. Nah, dua kalimat itu tentu punya arti yang sangat berbeda. Di sini Mimin pun belum bisa menyimpulkan arti mana yang benar. Jadi kita tunggu saja ketika chapternya rilis. Oke, lanjut kita beralih ke lokasi Bonnie. Sebelumnya rombongan Bonnie hampir sampai di kapal para raksasa. Namun para wakil admiral ternyata sudah menunggu mereka. Nah, para wakil admiral itu pun bertekad untuk menghabisi Bonnie agar kontrol pasifista bisa kembali kepada pihak pemerintah dunia dan angkatan laut. Dan sepertinya tidak hanya para wakil admiral saja yang berpikir seperti itu.
Gorosei Nasujuro pun sepertinya punya pemikiran yang sama. Ya, ketika Bonnie sedang bertarung dengan angkatan laut, sang Gorosei Nasujuro tiba di lokasi itu. Setelah mengalahkan semua pasifista, bisa jadi kini dia berniat untuk menghabisi orang yang mengendalikan para pasifista itu. Nah, Gorosei Nasujuro ini mungkin berniat untuk menghentikan proses pembekuan para pasifista setelah berhasil mengambil alih lagi otoritas perintahnya. Dan tentu saja satu-satunya jalan untuk mengambil kembali perintah pasifista adalah dengan menghabisi atau minimal membuat pingsan orang yang punya otoritas lebih tinggi. Oke, lanjut lagi, kita masuk pada poin terakhir, dan ini nih poin yang paling menegangkan. Di sini kita kembali pada cerita Gorosei Mars yang sedang mengikuti sebuah suara misterius. Dan setelah mengikuti suara itu, Mars malah bernasib baik karena akhirnya dia menemukan lokasi ruangan rekaman Vegapunk. Gorosei burung besar itu pun tampak senang dengan hasil temuannya. Dia bahkan mengatakan jika Vegapunk tidak beruntung. Ya, tentu saja Mars akan menghancurkan rekaman itu agar siaran langsung Vegapunk bisa terhenti. Namun ternyata masih ada hal lain yang terjadi di ruangan itu. Nah, saat itu Gorosei Mars tiba-tiba menyadari sesuatu, atau mungkin bisa diartikan kehadiran seseorang yang misterius dari bagian atasnya. Gorosei Mars pun langsung melihat ke arah atas untuk memastikan siapa sosok tersebut. Tapi sayang, di sini kita belum mendapatkan konfirmasi mengenai sosok siapa itu sebenarnya. Ya, jika bicara tentang sosok misterius, tentu ada beberapa orang yang sudah kita nantikan kedatangannya. Yang pertama adalah Monkey D. Dragon. Ya, walaupun itu kemungkinannya cukup kecil ya, karena posisi terakhir Dragon terlihat ada di kerajaan Kamabaka, dan dia pun tampak sedang bersiap untuk menyaksikan siaran langsung Dr. Vegapunk. Lalu kemungkinan kedua bisa jadi itu adalah Akagami no Sans. Tidak menutup kemungkinan jika Sans ternyata datang dengan para raksasa, dan kemudian dia bersembunyi untuk menantikan momen yang tepat. Ya, hal itu sangat mungkin ya, karena Sans terakhir kali terlihat bersama para raksasa, bahkan dengan Dory dan Brogy. Saat itu mereka sedang berkumpul di Pulau Elbaf. Ya, karena jarak dari Elbaf dan Egghead tidak terlalu jauh, maka ada kemungkinan jika Sans akan datang ke pulau masa depan itu. Lalu yang ketiga adalah Kurohige. Ya, sebelumnya kita sudah melihat Devon dan Augur masuk ke pulau Egghead, dan mereka pun berhasil mengkopi wujud Gorosei Saturn. Jadi sepertinya tidak mustahil jika sebenarnya Kurohige juga ikut bersama dengan kedua krunya itu. Dan kini dia memutuskan untuk muncul karena punya suatu rencana. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler awal chapter 1112 ini. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!